Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait Learning Analytics, Drivers, Development, and Challenge. Sebelumnya, perkenalkan, saya Margareta Elvina Yudaningrum, NIM 211414032. Dan saya Aloysius Ferry Dharmaputra dengan NIM 211414140. Dan saya Rosa Kusumandina dengan NIM 21141414058. Yang pertama, kita akan mengenal dulu learning analytic itu apa sih gitu ya. Analitika pembelajaran atau yang biasa disebut learning analytic ini memiliki akar yang kuat dalam berbagai bidang, terutama kecerdasan bisnis, analitika web, penambangan data pendidikan, dan sistem rekomendasi. Lalu, pengertian dari analitik pembelajaran adalah pengumpulan, analisis, dan pelaporan data tentang pembelajaran dan konteksnya untuk tujuan memahami dan mengoptimalkan pembelajaran dan lingkungan tempat itu terjadi. Lalu, batasan dan tantangan dalam bidang analitika pembelajaran. Ini ada 6. Yang pertama adalah keterbatasan bahasa. Biasanya itu para peneliti itu yang kurang menguasai berbahasa Inggris itu lebih sulit mengakses informasi karena informasi-informasi internasional itu biasanya dalam bahasa nasional yaitu bahasa Inggris. Yang kedua adalah keterbatasan akses. Biasanya dalam penelitian itu partisipasi dalam konversi-konversi yang membahas analitika pembelajaran itu memerlukan biaya. Dan itu menjadi hambatan bagi peneliti dari negara yang ekonominya masih rendah. Lalu yang ketiga adalah pemahaman data. Asumsi bahwa analitika pembelajaran menggunakan data yang dapat dibaca oleh mesin, tetapi tantangan dalam pemahaman dan pengelolaan big data atau data yang besar. Kemudian selanjutnya adalah cakupan bidang. Fokus pada analitika pembelajaran mungkin mengabaikan pembelajaran terkait dalam penambahan data pendidikan. Yang kelima adalah keterbatasan peninjauan sejawat. Penggunaan literatur abu-abu yang tidak melewati proses peninjauan sejawat dapat mempengaruhi validitas temuan. Lalu yang keenam adalah evolusi bidang. Masih ada masalah yang belum terpecahkan, seperti pergeseran fokus dari teknologi ke pendidikan dan pendirian analitika pembelajaran sebagai bidang yang mandiri. Lalu selanjutnya kita akan melihat faktor-faktor apa sih yang mendorong perkembangan analitika pembelajaran. Yang pertama ini big data. Nah, kenapa big data ini termasuk dalam faktor yang mendorong? Itu karena big data ini mampu menyediakan wawasan dan pemahaman yang mendalam melalui analisis data yang besar dan kompleks. Nah, maka dari itu ini mendukung proses pembelajaran dan pengambilan keputusan di institusi pendidikan. Lalu yang kedua adalah online learning. Peneliti itu biasanya kesulitan untuk menginterpretasi dan mengevaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, pendorong kedua adalah tantangan pendidikan. Gimana sih kita dapat mengoptimalkan peluang untuk pembelajaran daring? Lalu yang ketiga adalah keprihatinan politik. Faktor yang mendorong itu tantangan politik atau ekonomi, yaitu bagaimana sih kita dapat mengoptimalkan hasil pembelajaran dan pendidikan di tingkat nasional dan internasional. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada asal-usul pada abad ke-20. Nah, pada tahun 1979, Departemen Riset Survei Universitas Terbuka di Inggris dapat melakukan refleksi selama 10 tahun dengan memantau kemajuan ribuan mahasiswa jarak jauh mereka, kursus demi kursus pada beberapa tahap dalam tahun akademik. Nah, kemudian para pionir awal telah menemukan bahwa komunitas dapat eksis melalui internet. Namun, perlahan-lahan menjadi jelas bahwa pembelajaran kolaboratif dapat dilakukan secara online.
Yang keempat, awal abad ke-21, yaitu analisis berbasis data. Educational data mining adalah bagian dari bidang ini dan berkaitan dengan pengembangan metode untuk mengeksplorasi jenis data yang unik berasal dari lingkungan pendidikan. Menggunakan metode tersebut untuk lebih memahami siswa dan lingkungan tempat mereka belajar. Nah, dalam EDM, mengidentifikasi tujuan educational data mining sebagai mengubah pelajar menjadi pembelajar yang lebih baik dan efektif dengan penelitian yang berfokus pada data mining dan teknik pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan lingkungan pembelajaran berbasis web bagi pendidik untuk mengevaluasi proses pembelajaran dengan lebih baik serta peserta didik untuk membantu mereka dalam upaya belajar mereka. Lalu yang kelima adalah perkembangan pendekatan pembelajaran dalam analitika pembelajaran. Yang pertama adalah peran analisis jaringan sosial atau SNA. Ini membantu kita melihat bagaimana siswa bekerja sama dan belajar bersama di lingkungan online. Yang kedua adalah pergeseran paradigma. Melalui fokus pada data saja, kita perlu lebih fokus melainkan fokus pada data saja, kita perlu lebih fokus pada bagaimana pembelajaran sebenarnya terjadi. Lalu yang ketiga adalah perkembangan teori pembelajaran. Baru-baru ini kita mulai memikirkan cara belajar dan mengajar dengan lebih baik berdasarkan penelitian. Lalu yang keempat adalah pandangan yang berbeda. Kita melihat bagaimana lingkungan sosial dan praktik belajar mempengaruhi pembelajaran. Jadi, pendekatan baru dalam analitika pembelajaran membantu kita memahami dan meningkatkan pembelajaran secara lebih efektif. Kemudian selanjutnya ada future challenge atau yang dimana tantangan masa depan. Nah, di sini ada 4 tantangan di masa depan, yaitu ada membangun hubungan yang kuat dengan ilmu-ilmu yang dipelajari. Terus yang kedua ada mengembangkan metode dengan berbagai kumpulan data untuk mengoptimalkan lingkungan pembelajaran. Dan yang ketiga, fokus pada perspektif peserta didik. Dan yang keempat, mengembangkan dan menerapkan serangkaian pedoman etika yang jelas. Nah, dari tantangan di masa depan ini, itu kita jadi bisa tahu bagaimana nanti di saat kita ingin mengumpulkan data, kita juga harus melihat dari lingkungan dari peserta didiknya juga. Yang ketujuh adalah bidang yang berkembang cepat. Peneliti sudah mulai mengembangkan alat-alat yang menanggapi tantangan pada saat ini secara bertahap. Alat analitik yang digunakan untuk mengatasi tantangan yang dibentuk oleh pemahaman pedagogis dan dirancang untuk mendukung pembelajaran dan pengajaran. Contohnya adalah loco analisis yang memberikan feedback yang difokuskan pada kualitas proses pembelajaran dan terkait secara eksplisit oleh para perancangnya dengan kebutuhan bagi para peneliti teknologi pendidikan untuk beralih dari penelitian yang didorong oleh teknologi menuju pemanfaatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam memvisualisasikan kumpulan data yang besar, dapat menggunakan contohnya adalah Honeycomb yang mendukung visualisasi jaringan termasuk jutaan koneksi dan alat open source GPI yang mendukung penyaringan, pengelompokan, navigasi, dan manipulasi data jaringan. Yang kedelapan adalah learning analytics, muncul sebagai bidang yang terpisah. Yang pertama, penambangan data pendidikan berfokus pada tantangan teknis. Yang kedua adalah learning analytics berfokus pada tantangan pendidikan, dan analika akademik berfokus pada tantangan politik atau ekonomi. Selanjutnya adalah tantangan masa depan, analitik pembelajaran dan proses pembelajaran. Tantangan yang pertama itu membangun koneksi yang kuat dengan ilmu pembelajaran. Tantangan ini melibatkan hubungan antara analitik pembelajaran dan ilmu pembelajaran. Diperlukan pemahaman faktor-faktor tentang proses pembelajaran. Sedangkan untuk tantangan yang kedua adalah mengembangkan metode kerja dengan beragam kumpulan data untuk mengoptimalkan lingkungan pembelajaran. Itu perlu mengidentifikasi masalah pembelajaran di berbagai lingkungan
Dan untuk tantangan ketiga adalah memfokuskan pada perspektif siswa. Penting untuk mengembangkan analitik yang mempertimbangkan kebutuhan siswa dan mencangkup faktor kebutuhan siswa meliputi motivasi, kepercayaan diri, dan tujuan karir. Sedangkan untuk tantangan yang keempat adalah mengembangkan dan mengaplikasikan pedoman etika yang jelas. Perlu mengambil keputusan tentang kepemilikan dan pengolahan data serta hak dan tanggung jawab siswa terkait data mereka. Dan diperlukan kerangka kerja yang jelas dalam analitik pembelajaran. Baik, poin terakhir adalah kesimpulan. Jadi di dalam analitika pembelajaran atau learning analytics adalah penggunaan data dan analisis statik untuk memahami dan meningkatkan proses pembelajaran. Analitika pembelajaran atau learning analytics ini adalah penggunaan data dan analisis statistik untuk memahami dan meningkatkan proses pembelajaran. Tinjauan ini telah mengidentifikasi 4 tantangan signifikan yang harus dihadapi bidang ini saat ini. Yang pertama adalah mengintegrasikan pengalaman dari ilmu pembelajaran. Yang kedua adalah bekerja dengan beragam kumpulan data. Yang ketiga adalah terlibat dengan pandangan peserta didik. Dan yang terakhir adalah mengembangkan seperangkat pedoman etika. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih.